Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyoroti kasus sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Itu penculikan kan? Iya, penculikan. Masa penculikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam permainan liput. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Buga, Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD pun turut menyoroti kasus ini. Menurutnya JK menjadi korban dari mafia tanah. Lebih jauh dirinya menilai modus yang dilakukan oleh mafia tanah umum dilakukan untuk menguasai tanah seseorang. Dalam hal ini, Mahfud juga menilai para mafia tanah seringkali bermain dengan oknum BPN dan oknum aparat untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK pun mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Terlibat kasus prostitusi online jaringan internasional, 2 wanita asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat. Kedua warga negara Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. 2 wanita warga negara Uzbekistan ini diamankan dari sebuah hotel di Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online jaringan internasional melalui aplikasi kencan. Dari tangan pelaku disita alat kontrasepsi, bukti percakapan, paspor, serta uang tunai 30 juta rupiah. Untuk sekali kencan, kedua wanita Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut petugas, kedua pelaku menyalahi aturan keimigrasian dengan menggunakan izin tinggal untuk bekerja di Indonesia. Kedua warga negara Uzbekistan ini terancam dideportasi dan denda 500 juta rupiah. Petugas imigrasi masih memburu 1 orang yang diduga mucikari dari kedua PSK tersebut. Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu kets buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium-137. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi
dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat sakit dan sulit berjalan usai operasi, seorang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dari rumahnya oleh tim SAR gabungan Polda Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan Polda Sulsel bersama pemerintah desa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia dalam kondisi sakit dan terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga kemudian memanggil petugas karena khawatir banjir terus meningkat, lalu mengevakuasi lansia tersebut dari genangan banjir untuk dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan permintaan dari pihak keluarga untuk mengevakuasi pasien, artinya supaya bisalah mendapat tempat yang lebih baik. Pemirsa, viral di media sosial, warga meneriaki masinis kereta api Majapahit saat baru diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masinis pun langsung berhenti setelah menyadari sambungan lokomotif dengan rangkaian kereta api terlepas. Lepas, tahan, Pak. Pak, tahan, Pak. Pak, tahan, Pak. Pak, tahan, Pak. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Mundur lagi aja, Pak. Mundur aja, mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Masinis segera melakukan pengereman setelah mendapat informasi dari petugas keamanan dalam atau PKD dan sebagian warga yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.